Saya Sarliana Riyati dari kelas R, Prodi Sipil, dengan NIM 1432-4020. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak dan pertidaksamaan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan nilai mutlak. Nilai mutlak adalah bilangan yang tidak pernah bernilai negatif atau selalu positif. Artinya, nilai mutlak X disimbolkan seperti ini, dinotiskan seperti ini. Nah, nilai mutlak X ini bisa bernilai X dengan syaratnya X-nya lebih besar daripada 0 dan minus X dengan syarat X kurang dari 0. Nilai mutlak X diartikan sebagai jarak, yang artinya jarak dari X ke 0 pada garis rel, atau dari satu titik ke titik 0. Contohnya, titik X ke titik 0, titik Y ke titik 0, dan seterusnya seperti itu. Seperti contoh garis bilangan. Contohnya nilai mutlak 3 sama dengan 3, yang artinya jarak dari titik 3 ini ke titik 0. Dan nilai mutlak minus 2 sama dengan 2, artinya jarak antara titik minus 2 ke titik 0. Nah, dapat diartikan bahwa mutlak hasilnya pasti positif karena jarak tidak mungkin negatif. Untuk sifat nilai mutlak, yang bagian A, jika ada nilai mutlak X, artinya sama dengan akar X kuadrat. Contohnya, akar 9. Akar 9 kan sama dengan akar 3 pangkat 2. Berarti nilai mutlaknya 3. Dan contohnya akar 25. Akar 25 kan sama dengan akar 5 pangkat 2. Berarti nilai mutlaknya 5. B, jika ada nilai X kurang dari A, tapi A-nya lebih besar daripada 0, maka bisa ditulis rumus pertidaksamaan seperti ini. Yang ke C, jika ada nilai X lebih dari A tapi A-nya lebih besar daripada 0, maka X-nya lebih besar daripada A atau X-nya kurang dari minus A. Yang ke D, jika ada nilai X-nya di sebelah kiri dan nilai mutlak Y-nya di sebelah kanan, tapi mereka sama-sama positif, hanya beda angka, maka bisa jadi X pangkat 2 kurang dari sama dengan Y pangkat 2. Yang ke E, nilai mutlak A plus B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Untuk cara penyelesaiannya itu, selesaikan mutlaknya sendiri-sendiri dulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Yang ke F, jika ada mutlak X sama dengan mutlak A, tapi A-nya lebih besar daripada 0, maka X-nya plus minus A. Jadi X-nya itu akar-akarnya bisa plus, bisa juga kurang dari A. Yang ke G, jika ada negatif A, maka sama dengan positif A. Yang ke H, nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Untuk cara penyelesaiannya, hitung mutlaknya masing-masing. Setelah itu dikalikan. Yang terakhir,
nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per B. Cara penyelesaian jika ada pembagian maka dimutlak dulu baru dibagi B mutlak. Untuk contoh soalnya, nilai mutlak 2x dikurangi 1 kurang dari 3. Ini kita menggunakan sifat nilai mutlak kedua karena A-nya lebih besar daripada 0. Sehingga kita bisa menuliskan pertidaksamaannya menjadi min 3 kurang dari 2x kurang dari 2x kurang 1 kurang 3. Nah, untuk minus 1 ini kita pindahkan ke kanan menjadi positif, dan positif 1 kita tambahkan di setiap sisi menjadi min 3 ditambah 1 kurang dari 2x kurang 1 ditambah 1 kurang dari 3 ditambah 1. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2 kurang dari min 1 2x min 1 ditambah 1 kan habis 0, sisa 2x kurang dari 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ini kita bagi semua sisinya dengan 2. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1 kurang dari 2x dibagi 2 sama dengan x kurang dari 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga kita bisa menentukan daerah intervalnya. Gambarnya seperti ini. Gambar garis X, gambar garis X, sini X nya atau 0, sini min 1, sini 2. Kita menggunakan lingkaran terbuka di min 1 dan 2. Untuk daerah aksirannya di sini minus karena kan x-nya tadi kurang dari 0, berarti negatifnya di sini, kurang dari 0 di sini. Plusnya di luar karena bukan termasuk, positifnya di luar karena bukan termasuk min 1 kurang dari x kurang dari 2. Selain menggunakan sifat 2, kita juga bisa menggunakan sifat 4 karena angka di sebelah kirinya mutlak dan sebelah kanan seharusnya mutlak, tapi mutlak y-nya bisa positif. Sehingga 2x dikurangi 1 kita pangkatkan 2 kurang dari 3 juga kita pangkatkan 2. 2x dikurang 1 pangkat 2 artinya 2x dikurang 1 dikurang 1 dikali 2x dikurang 1 kurang dari 3 dikali 3. Kita kalikan 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat. Terus min 1 dikali 2x sama dengan min 2x. Terus 2x dikali min 1 sama dengan min 2x. Dan 1 dikali 1 sama dengan positif 1 kurang dari 9. 3 kali 3 kan 9. 4x kuadrat dikurangi
min 2x dikurang 2x sama dengan 4x ditambah 1 kurang dari 9. 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Nah, 9 ini kita pindahkan ke kiri menjadi minus dan kita kurangkan di setiap sisi. Ini jadi min 9 kurang 9 kurang dari 9 dikurang 9. 4x kuadrat. 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 dikurang 9 kan 8 kurang dari 0. 9 kurang 9 0. 4x kuadrat. Nah, 4x kuadrat kurang 4x plus 8 kurang dari 0. Ini kita bagikan setiap sisinya dengan 4. Jadi 4x kuadrat dibagi 4 kan menjadi x kuadrat. Dikurang 4x dibagi 4 sama dengan x dikurangi 8 dibagi dengan 4 sama dengan minus 2 kurang dari 0. Oke, untuk x pangkat 2 dikurangi x kurang 2 kurang dari 0, kita gunakan rumus kuadrat, yaitu D. Nah, D di sini itu diskriminan. D sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. 2 dikali A maksudnya. Nah, x pangkat 2 dikurangi x kurang 2. Di sini itu A-nya 1, B-nya min 1, dan C-nya min 2. Untuk menghitung diskriminan, D sama dengan kita masukin angka-angkanya. D sama dengan min dikali min 1 plus minus akar min 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali min 2 per 2 dikali 1. Nah, untuk tandanya, ini kan min kali min kan positif, ini jadi positif 1 plus minus akar min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 ini berarti min 1 dikali min 1. Min 1 dikali min 1 kan berarti positif 1. Dikurang 4 dikali min ini, minus ini dikali dengan minus 2 menjadi positif. 4 dikali 1 dikali 2 sama dengan positif 8. 2 kali 1 sama dengan 2 per 2. D-nya sama dengan 1 plus minus 1 akar 1 tambah 8 sama dengan akar 9 per 2. Diskriminan D sama dengan 1 ditambah plus minus akar dari 9 kan 3 per 2. Nah, dari hasil ini memberikan 2 akar. Yang pertama x1 1 ditambah 3 per 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang kedua x2 sama dengan x1 dikurang 3 per 2 sama dengan min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Sehingga akarnya itu min 1,2. Untuk uji titik dari x pangkat 2 dikurangi x kurang 2 kurang dari 0. Yang pertama, kita ganti x-nya dengan 3. Sehingga 3 sama dengan x pangkat 2 kurang x kurang 2. Kita ganti x-nya dengan 3 ya.
Jadi 3 pangkat 2 dikurang 3 dikurang 2. 3 kali 3 9 dikurang 3 2 sama dengan plus 4. Ini uji pertama. Yang sekarang uji kedua, kita ganti X dengan 0. Kita ganti X dengan 0. 0 pangkat 2 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Uji yang ketiga, kita ganti X dengan min 2. Min 2 pangkat 2 dikurangi min pangkat 2 sama dengan plus 4. Oke. Dari hasil uji titik, yang paling tepat yang sesuai dengan rumus pertidaksamaan X pangkat 2 kurang X kurang 2 kurang dari 0 yaitu 0 ini, karena X nya kan kurang dari 0 yaitu min 2, sehingga aksirannya kita bisa menggambar intervalnya min 1 2 menggunakan lingkaran terbuka. Di sini minus karena X-nya kurang dari 0. Sini plus, sini plus. Plusnya di luar karena bukan minus 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, untuk daerah aksirannya persamaan paling terakhir kan tadi kurang dari 0. Di sini. Aksirannya di sini. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat atau pernyataan untuk menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Fungsi dari pertidaksamaan yaitu untuk mencari himpunan penyelesaian. Dalam pertidaksamaan, kita menggunakan rumus kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Rumus ini menunjukkan perbandingan dua objek atau lebih. Jenis-jenis pertidaksamaan. A. Pertidaksamaan linear satu variabel. Merupakan sebuah pertidaksamaan yang melibatkan satu variabel dan variabelnya itu X, dan dapat dituliskan dalam bentuk umum. Jika AX ditambah B lebih dari C, jika AX ditambah B kurang dari C, jika AX ditambah B lebih dari atau sama dengan C, dan jika AX tambah B kurang dari atau sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Baik, untuk contoh dan pembahasannya dari pertidaksamaan linear satu variabel. Contohnya pertidaksamaan 2x dikurangi 3 kurang dari 7. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita pindahkan min 3 ke kanan menjadi positif, dan positif 3 kita tambahkan pada kedua sisi menjadi 2x dikurangi 3 ditambah 3 kurang dari 7 ditambah 3. Dua x dikurangi 3 min 3 tambah 3 habis 0, sisa 7 tambah 3 sama dengan 10. 2x
kurang dari 10. Nah, 2x kurang dari 10 ini kita bagikan dengan 2. Ini dibagikan dengan 2 semua menjadi 2 dibagi 2 kan 1. Habis tersisa x. Kurang dari 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi HP-nya itu minus tak hingga 5. Untuk gambar intervalnya, bulat terbuka di titik 5. Bulat terbuka di titik 5 untuk menunjukkan bahwa 5 tidak termasuk dalam solusi. Dan mewarnai area kiri dari titik 5 untuk menunjukkan bahwa semua nilai kurang dari 5 termasuk dalam solusi. Jadi akserannya di sini, mewarnainya di sini. Ini gambar intervalnya yang menggunakan bulat terbuka. Yang ke B, pertidaksamaan linear dua variabel. Merupakan sebuah pertidaksamaan yang melibatkan dua variabel. Variabelnya itu X dan Y. Dan dapat dituliskan dalam bentuk umum jika AX ditambah BY lebih dari C, jika AX ditambah BY kurang dari C, jika AX ditambah B lebih dari atau sama dengan C, dan jika AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Nah, dalam pertidaksamaan linear dua variabel, itu ada titik potong yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Baik, untuk contoh dan pembahasan dari pertidaksamaan linear dua variabel, pertidaksamaannya 2x tambah 3y kurang dari 6. Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan untuk menemukan garis batasnya. Ini menjadi 2x ditambah 3y sama dengan 6. Yang kedua, kita mencari titik potong dengan sumbu X dan Y. Oke, yang pertama kita mencari titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Kita akan ganti dengan 0 dalam persamaan dan menyelesaikan untuk X sehingga menjadi X jika Y sama dengan 0. 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. 2x sama dengan 6. Ini kita bagi kedua sisi dengan 2 menjadi x sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu x sama dengan 3,0. Yang kedua, kita mencari titik potong dengan sumbu y jika x sama dengan 0. Y jika x sama dengan 0. Kita akan mengganti X dengan 0 dalam persamaan dan menyelesaikan untuk Y. Sama dengan 2X
2x ditambah salah 2 diganti x kan tadi dengan 0, 2 dikali 0 tambah 3y sama dengan 6 sama dengan 3y sama dengan 6. Ini kita bagi kedua sisi menjadi y sama dengan 2. Jadi titik potong pada sumbu y yaitu 0,2. Baik, untuk gambar grafiknya, yang pertama kita gambar dulu sumbu y vertikal. Ini sumbu y vertikal dan sumbu x. Sumbu x ini horizontal. Titik di mana kedua sumbu bertemu disebut titik asal atau 0. Titik potong pada sumbu y. Titik potong pada sumbu y kan tadi 0,2. Nolnya di x ini. 2-nya di sumbu y. Dalam konteks ini, fungsi kuadrat ini adalah nilai y ketika grafik memotong sumbu y. Yang kedua, titik potong pada sumbu x yaitu 3,0. 3-nya di x, nolnya di y sini, di titik asal. Dalam konteks fungsi kuadrat ini menunjukkan fungsi bahwa grafik memotong sumbu x pada x sama dengan 3. Biasanya titik potong ini juga disebut sebagai akar atau solusi dari persamaan kuadrat. Oke, untuk bentuk grafiknya, grafik yang digambarkan memiliki bentuk parabola yang terbuka ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien dari x pangkat 2 pada fungsi kuadrat positif. Terbuka ke atas berarti parabola ini memiliki titik minimum atau vertex yang terletak di antara titik potong sumbu x dan y. Untuk fungsi kuadratnya, kita bisa menyusun fungsi kuadrat dalam bentuk umum. Fungsi x sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Dari informasi ini, titik potong pada sumbu y sama dengan c sama dengan 2. Untuk titik potong pada sumbu x sama dengan 3, berarti ini f fungsi 3-nya sama dengan 0. Jika kita menganggap bahwa parabola ini hanya memiliki satu titik potong pada sumbu x, maka kita bisa menulis persamaan kuadrat sebagai berikut. Persamaan kuadratnya fx sama dengan a x minus 3 pangkat 2 ditambah 2, di mana a
lebih besar dari 0 untuk memastikan bahwa parabolanya itu ke atas, di mana A lebih besar dari 0.